Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita baiknya sebelum kita belajar dulu ya. Oke, Arjuna, silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah, di pertemuan kita hari ini saya masuk materi kayaknya ada yang sakit jari. Ada yang isi tidak? Sayang, sebelum kita masuk ke materi apakah kalian masih ingat materi hari lalu tentang perang di luar laut? Ya, benar. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang perang Diponegoro, perang yang dimana di Pulau Jawa, di mana perang itu adalah merupakan perang besar di Ponegoro, tepatnya di Pulau Jawa. Ya, plus semua. Apa yang kalian ketahui tentang perjuangan ini? Kalian bisa scan kode QR. Rata-rata saya lihat ada melawan Raden Pinter, Raden Pinter hari ini sesuai yang saya tanyakan tadi sebenarnya saya ingin membahas tentang materi sejarah perjuangan di Lampung yang diintegrasi oleh seni. Seni itu adalah bukti. Oke, jadi Bapak di sini bawa yang namanya infografis. Jadi dia belajar kita adalah infografis buat apa? Karena saya paham anak-anak seperti kalian kalau membaca lalu banyak belajar masih musik pasti sakit. Jadi oleh karena itu saya buat infografis saya kira sangat mudah kali untuk pelajari. Jadi saya sudah singkat dari yang kata tadi apa itu bukti dari bukti dan perlawanan ada bagaimana bentuknya. Jadi untuk masuk ke materi pada hari ini saya ingin kalian diskusikan. Untuk diskusi tersebut saya ingin kalian bagi menjadi 3 kelompok dengan 1 kelompok jumlah. Anak-anak sudah beres? Oke. Mungkin ada yang bertanya mengapa saya bertanya. Jadi dengan setelah diskusi tersebut, saya akan kita masuk ke dalam materi sejarah Lampung. Oke, kita masuk ke materi sejarah Lampung. Dari infografis yang saya berikan, ada yang bisa berikan beritahu apa yang kalian ketahui? Silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ahmad. Yang saya tahu dari Tukin setelah kami belajar di infografis ini itu Tukin ini merupakan salah satu alat perlawanan yang dibikin oleh Raja Jepang II pada abad ke-11. Ya, terima kasih Ahmad ya. Jadi itu adalah seni yang dibuat untuk melawan Belanda. Tapi Mbak tadi bisa sebutkan tadi apa arti itu? Oh ya. Ya betul. Lalu mungkin kok bisa topeng dipakai buat orang? Jadi ratusan tahun yang lalu saat Raden Pinter masih hidup, di zaman itu alat militer kita itu sangat tidak masih tidak oleh kerajaan Belanda. Itu karena ya masyarakat itu menciptakan satu alat yang mungkin bisa melalui modernisme tersebut. Apa itu salah satunya adalah topeng. Kok bisa Pak topeng jadi alat perlawanan? Begini, jadi semua pejuang pada zaman itu memakai topeng sesuai daerahnya masing-masing. Ada 12 topeng dan infografis kita akan baca tadi ya. Oke, topeng itu melambangkan daerah masing-masing. Dalam memakai itu seluruh pejuang yang bersama Raden Pinter dikenal oleh
luar biasa. Komunikasi rahasia. Pernah bayangin orang Belanda ngomong bahasa Lampung? Ya. Jadi, Tuping juga pakai komunikasi rahasia. Dan setelah Indonesia merdeka, Tuping berubah fungsi dari perang dan hilang ke seninya. Oke, paham anak-anak? Oke, ada pertanyaan anak-anak boleh sampai sini? Silakan. Ya. Selain dari nilai ini, untuk setelah itu jadi nilai ekonomi. Gimana Pak? Kok bisa nilai ekonomi? Ya, dijual. Jadi satu orang bikin tuping. Dulu tuping sebelum ada inflasi pakai apa? Murah. Mahal, jelas. Tapi setelah pakai inflasi, tambah murah kan? Untuk ekonomi. Oke. Jadi selain perang, masyarakat dibuat pada tulis pada orang-orang luar dan membantu ekonomi keluarga. Oke, anak-anak sampai sini. Oke, sekarang saya akan evaluasi. Oke, evaluasi. Jadi ada yang berani ngomong tadi topik apa? Ayo. Ya, silakan. Oke, tapi saya masih ada yang kurang. Apa ya kira-kira? Ada yang salah? Oke, alat perjuangan, alat perang, namanya juga. Tapi kegunaannya ada yang bisa dibuka lagi? Ya, silakan Mas. Ya, jadi ini juga setelah perang kemerdekaan kita itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kita. Ini ekonomi. Tambahan lagi? Nilai satu lagi. Silakan. Nilai budaya. Oke, bisa. Dari sini sudah cukup semuanya? Oke, kalau sudah cukup, benar cukup. Oke, baik ya. Saya anggap hari ini kalian sudah paham. Oke, sebelum itu saya boleh beri pekerjaan rumah dulu. 3 soal, oke? 3 soal saja. Jelaskan makna